Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Banyak yang japri ke saya kaitannya dengan tugas tahapan koreografi anak usia dini ya. Ya, nggak masalah. Sebetulnya kan di beberapa pertemuan kemarin juga kita sudah bahas eksplorasi dan lain sebagainya begitu. Jadi ini sebetulnya tindak lanjut dari kalian bagaimana mengeksplorasi, mengimprovisasi, mengkomposisi, membentuk gitu ya. Kemudian mengevaluasi dan penyajian karya. Jadi gini teman-teman, itu kan ada 5 tahap. Sebetulnya memang singkatnya itu disederhanakan menjadi 3 tahap saja, yaitu di eksplorasi, improvisasi, dan composing. Nah, di materinya silakan dipelajari dulu. Materinya itu eksplorasi itu apa saja, improvisasi bagaimana, composing bagaimana, evaluasi dan penyajian karya itu seperti apa. Nah, saya buat video ini agar teman-teman lebih jelas, jadi videonya pendek saja begitu ya. Yang pertama adalah, kalau teman-teman baca di tugasnya, mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan tema sebagai bahan tugas. Jadi silakan teman-teman menentukan tema, mau tema binatang, tema lingkunganku, tema diri sendiri, atau tema apa, dipersilakan bebas. Nah, dari tema yang sudah ditentukan, misalnya tema binatang gitu ya, temanya kan tema binatang, kemudian pilih subtemanya, misalnya subtemanya adalah kupu-kupu. Binatang, subtema kupu-kupu. Teman-teman akan fokus kepada kupu-kupu. Nah, teman-teman masuk ke tahapan yang pertama, yaitu eksplorasi. Eksplorasi itu kan bisa eksplorasi melalui visual, audio visual, atau melihat secara langsung, mengobservasi langsung, atau menonton sebuah video dan lain sebagainya. Nah, misalnya teman-teman temanya binatang, subtemanya kupu-kupu, teman-teman di luar rumah ada kupu-kupu, coba direkam sambil ngevlog gitu ya. Sambil ngevlog, ini saya sedang memperhatikan kupu-kupu, kupu-kupunya warnanya ini, cara hinggapnya seperti ini, kemudian terbangnya seperti ini. Nah, misalnya dari 2 hal saja ya, dari hinggap dan terbang. Nah, teman-teman kemudian diimprovisasi. Gerak aslinya si kupu-kupu ketika hinggap bagaimana, gerak aslinya si kupu-kupu ketika terbang seperti apa kepakan sayapnya, diimprovisasi. Improvisasi ini terkait juga dengan tahap tumbuh kembang anak. Sudah sejauh mana, sejauh apa anak itu menguasai fisik motoriknya. Jadi teman-teman nanti akan melihat di STPPA juga, di Permendikbud 137. Kemudian setelah mengeksplorasi dengan mengobservasi langsung dan lain sebagainya, dibikin video vlog begitu ya. Dilihatkan kalian sedang mengobservasi kupu-kupu, kupu-kupunya di shoot begitu, dilihat. Kemudian diimprovisasi. Jadi setelah mengeksplorasi kupu-kupu yang seperti ini bla 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 bla, kemudian saya mencoba untuk mengeksplorasi gerak terbangnya kupu-kupu menjadi seperti ini seperti ini seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian decomposing, disusun. Nah, dari eksplorasi kemudian diimprovisasi gerakannya seperti apa, coba dirangkai gerakan dari hinggap ke terbang atau terbang ke hinggap. Nah, untuk menjadi alur cerita yang lebih runtut, bisa dikembangkan oleh teman-teman. Jadi metamorfosis kupu-kupu. Misalnya teman-teman jadi telur, kemudian jadi ulet, kepompong, kupu-kupu begitu. Nah, teman-teman bikin ragam geraknya dari 4 hal tersebut, jadi telur, jadi ulet, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, kan sudah ketemu tuh 4. Nah, coba kemudian di tahapan yang keempat evaluasinya, coba videonya dilihat. Sudah sesuai nggak ya? Sudah sesuai nggak ya dengan tahapan tumbuh kembang anak? Apakah terlalu mudah? Apakah terlalu susah? Misalnya, dievaluasinya cepat, teman-teman mengevaluasi sendiri. Kira-kira kalau yang seperti ini yang sudah saya buat tuh bisa nggak anak? Gitu. Terlalu susah atau terlalu mudah? Misalnya sudah sesuai. Nah, penyajian karya di poin yang kelima itu memang harusnya kan dipentaskan di depan penonton. Nah, penyajian karya ini teman-teman saya beri keleluasan untuk editing videonya saja gitu ya. Videonya diedit biar lebih halus, bikin dari daily vlog awal teman-teman mengobservasi kupu-kupu, kemudian video ketika sedang mengimprovisasi gerak, kemudian video sedang menyusun, kemudian seterusnya sampai selesai itu diedit. Nah, proses pengeditan ini silahkan boleh teman-teman tambahkan narasi, ditambahkan musiknya misalnya begitu. Misalnya narasinya
Di awal ketika teman-teman memperkenalkan diri, misalnya gerak yang pertama adalah eksplorasi. Saya mengobservasi kupu-kupu bla 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 bla, misalnya begitu. Ada teksnya di dalam video, atau di teks yang terpisah. Teman-teman ketik di Word. Tahapan yang pertama eksplorasi yang saya lakukan adalah ini. Tahapan yang kedua improvisasi yang saya lakukan adalah gerak ini, saya improvisasi seperti ini, spontanitasnya begini misalnya. Nah, kemudian tidak ada batasan durasinya, karena kan eksplorasinya mungkin tidak cukup dari mengobservasi yang ada di nyata si kupu-kupu. Teman-teman tidak melihat kepompong seperti apa, melihat ulet lagi jalan seperti apa, mungkin nggak nemu. Teman-teman kan bisa melihat dari eksplorasinya, tambah dari video YouTube dan lain sebagainya. Jadi tidak ada batasan durasi, mau 10 menit, 15, 20, setengah jam juga boleh. Kemudian setelah eksplorasi sampai dengan editing video selesai, penyajian karya itu sampai dengan editing video gitu aja lah gitu ya, untuk mempermudah. Teman-teman upload di Elena, tugasnya berupa link videonya. Jadi video yang jadi diupload di YouTube atau di Google Drive kalian, linknya nanti diupload di Elena. Nah, kemudian di Elena itu ada forum diskusi. Forum diskusi itu pelaporan kalian, minimal sekali melaporkan progresnya sudah sampai mana nih. Misalnya kan hari ini tugasnya, misalnya di hari Jumat besok, hari ini setelah 5 hari diberikan tugas, progres yang sudah saya kerjakan adalah eksplorasi bla bla bla, misalnya seperti itu. Dituliskan saja di situ. Jadi saya bisa cek, teman-teman yang lain juga bisa baca. Gitu. Ya, jadi sederhana itu teman-teman. Kreativitas kalian untuk mencoba mengeksplorasi, mengimprovisasi, menyusun itu menjadi poin pentingnya. Begitu ya. Semangat untuk mengerjakan tugas ini. Jadi waktunya juga 2 minggu. Saya rasa cukup gitu. Nanti kalau 2 minggu dirasa tidak cukup, nah kita bisa tambah sampai dengan UTS, jadi tugas UTS sekalian. Gitu ya, terima kasih teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.